Oke, berikutnya kita masuk ke posting SPT, ada di menu bukti pemotongan di bagian bawah ada posting, pilih masa pajak dan tahun pajaknya, kemudian klik cari. Intinya kita akan melihat data bukti pemotongan yang sudah pernah kita terbitkan sebelumnya. Dari semua data itu kita akan masukkan ke dalam SPT. Jadi kalau tadi baru entry bukti potong, sekarang memindahkan bukti potong menjadi SPT. Kita lihat semua bukti potong datanya tampil di sana, kemudian kita klik posting. Buat SPT baru berhasil. Nah, artinya bukti potong ini sudah terposting masuk ke dalam SPT. Di sana sudah tidak ada data bukti potong lagi. Kemudian kita pindah ke menu sebelahnya di menu SPT PPH. Ada perekaman bukti penyetoran. Nah, kita akan entry dulu terkait dengan bukti penyetorannya. Nah, kita lihat di sana pilih untuk tahun pajak dan masa pajak. Kemudian akan memunculkan tampilan berapa jumlah total PPh yang dipotong. Oke, andaikan kita sudah melakukan pembayaran atas PPh yang terutang yang harus dipotong tadi, sudah selesai, maka berikutnya mengentry bukti penyetoran. Entry bukti penyetoran bisa dengan SSP, kemudian kita tuliskan nomor NTPN bukti penyetoran dan memilih tahun pajak. Kemudian klik simpan. Nah, artinya dari bukti potong dan PPh yang terutang yang dipotong sudah dilakukan pembayarannya sampai selesai dengan entry NTPN tadi. Setelah itu bisa masuk ke penyiapan SPT. Nah, penyiapan SPT ini silakan nanti ada klik lengkapi. Nah, dari lengkapi ini artinya kita sedang menyusun SPT-nya. Tadi kan baru data-data yang di entry, seperti data pembayaran dan yang lainnya tadi atau posting bukti potong. Nah, kita tambahkan di sini untuk penandatangan SPT-nya. Kita pilih pihaknya, wajib pajak atau kuasa, akan memunculkan pilihan nama seperti yang sudah kita entry di menu penandatangan SPT. Kemudian klik simpan. Akhirnya tambahkan bukti setor SPT, berhasil ditambahkan, dan di sini muncul daftar SPT PPh. Tampilan daftar SPT PPh berarti dia sudah siap kirim karena tadi semua data-datanya juga sudah kita entry. Kemudian bisa klik kirim. Kemudian terlihat lagi data-data dari lampiran 1, daftar bukti potongnya apa saja, kemudian ada daftar bukti penyetorannya atas PPh terutang yang sudah dibayarkan, kemudian ada halaman induk SPT, ya bisa terlihat di sana summary-nya, PPh 23 di bagian atas, PPh 26 di bagian bawah, serta lampiran-lampirannya. Ada fotokopi SKD juga, nanti kita bahas terpisah. Nah, dari ini semua di bagian halaman selanjutnya ada kirim, kemudian klik kirim. Nah, saat klik kirim akan memunculkan file sertifikat elektronik yang harus di-attach. Nah, file sertifikat elektronik ini merupakan file yang sama dengan file untuk e-faktur. Ketika sudah memilih data sertifikatnya, ketikkan passphrase, kemudian klik OK. Kemudian bisa dengan klik kirim, jika ada passphrase-nya yang keliru ditulis, silakan perbaiki, kemudian klik OK dan klik kirim lagi. Nah, proses ini pengiriman sudah berhasil dilakukan dan bukti elektronik sudah berhasil tersedia di dalam dashboard. Ya, selanjutnya kalau kita sudah melakukan pelaporan tapi ternyata ada yang harus kita batalkan, nah kita lihat sekarang. Akan melakukan pembatalan, berarti kita buka dulu dari daftar pemotongan yang akan kita batalkan, kemudian kita lihat di bagian kolom paling kanan ada pilihan dari batalkan, betulkan. Nah, kita pilih batalkan, muncul bukti potong sudah berhasil dibatalkan. Nah, karena tadi kita pembatalan setelah lapor SPT, maka kita harus menyiapkan SPT pembetulan, melaporkan pembatalan yang sudah dilakukan baru saja tadi. Pembetulan SPT dimulai dari klik posting SPT. Dari menu posting ini sama seperti yang tadi dilakukan di SPT normal, pilih tahun pajaknya, pilih masa pajaknya, kemudian klik cari. Anda akan membuat pembetulan 1, klik OK. Nah, akan memunculkan data dari yang pembatalan tadi dilakukan. Kan tadi pembatalan dilakukan terhadap satu data. Muncul data seperti itu, klik posting, kemudian berhasil dibuat postingan SPT pembetulan. Lanjutkan untuk menyiapkan SPT-nya. Di dashboard daftar SPT sudah tersedia masa pajak 6 pembetulan 1, berarti bisa untuk dilanjutkan dikirim. Sebelum klik kirim, kita klik lengkapi dulu SPT untuk
dilengkapi datanya seperti penandatangan SPT. Intinya untuk lengkapi data adalah mengentrikan siapa penandatangan SPT di SPT pembetulan ini. Bisa jadi sama dengan SPT normal, tidak ada masalah, tapi harus tetap dientrikan dulu. Setelah sudah dipilih namanya, klik simpan. Kemudian kita akan melihat di tampilan selanjutnya status SPT-nya sudah siap kirim. Kemudian di kolom aksi bisa kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, tersedia dari lampiran 1, lampiran 2, dan induk SPT. Karena tadi kita membatalkan pemotongan PPh 26, kita lihat PPh 26 dari bukti potong sudah tertulis keterangan batal. Berarti sudah selesai, pembatalannya sudah berhasil. Kemudian di lampiran 2 tidak terpengaruh. Kemudian kita masuk ke dalam induk SPT. Nah, ini yang terpengaruh induk SPT-nya karena tadi di PPh 26 awalnya di SPT normal ada pemotongan. Dan juga ada lampiran fotokopi SKD. Nah, sekarang sudah tidak muncul lagi. Kemudian di bagian kirim, silakan klik kirim SPT. Akan membutuhkan untuk di-attach file sertifikat elektronik. Dan saat meng-attach file sertifikat elektronik juga harus mengetikkan passphrase. Setelah passphrase ini diketik, silakan klik OK dan kirim, ya, sehingga muncul BPE hasil pengiriman sukses. Nah, untuk kita bisa melihat hasil BPE-nya, kita bisa klik lihat di kolom action, terlihat tampilan BPE. BPE ini sudah ada QR code-nya, berbeda dengan BPI filing yang biasa. Dari BPE itu juga bisa di-download file PDF-nya. Kemudian di sebelahnya ada lihat bukti potong. Ketika klik lihat bukti potong, di bagian bawah tertera data bukti potong yang ada di SPT tersebut. Kemudian kita juga bisa lihat SPT induknya. Dari file lihat SPT induk ini bisa di-download file PDF-nya. Tampilan SPT induk akan seperti itu, ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi di kolom action ada request download semua bukti potong. Nah, untuk memastikan misalnya data bukti potong pada masa pajak tersebut atau SPT tersebut, kita bisa cek dari request all dokumen bukti potong. Nanti dicocokkan.